Saya hanya akan melanjutkan dan sedikit mensyarahi apa yang sudah didawuhkan oleh Neng Faah tadi. Jadi anggap saja ini yang ceramah bukan Anwar Zahid, tapi ini hanyalah melanjutkan dan mensyarahi apa yang telah didawuhkan oleh Neng Faah tadi. Pertama, pentingnya hormat maulid, memperingati maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Saking pentingnya. Memang Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sebaiknya memperingati maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kurang lebih 14,5 abad. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Kita sekarang berada di tahun 2024. Kalau dihitung sudah 1453 tahun. Jadi jarak antara kita dengan Rasulullah itu 14,5 abad. Sedangkan kita diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah. Gimana caranya? Orang kita nggak pernah ketemu, kita kan tidak pernah menjumpai Rasulullah. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening, kita ini sungai-sungai kecil yang airnya kotor, airnya keruh. Maaf, air itu kalau keruh, apa yang menjadi isinya nggak jelas, betul? Mbok gak digatekno kok. Air itu kalau butek, isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar, ini pendek apa panjang, ini gembuk apa atos, nggak jelas karena airnya keruh. Kita sekarang hidup di zaman keruh. Kalau sampeyan iki urip nang zaman butek, makanya saya iki gak patek jelas. Iki apik ta elek, iki bener ta salah, iki halal ta haram, iki santri ta duduk santri, kadang-kadang gak patek jelas. Nyatane sing gak santri ngerasani, sing santri yo ayo nyaut. Sing gak santri rasan-rasan, sing santri yo sing gak santri nyelatu bojo, sing santri yo
Sekarang gak begitu jelas. Memang kita hidup di zaman yang keruh, butek, maaf-maaf. Bahkan ini Islam apa bukan Islam sekarang itu ndak jelas. Sing gak Islam nyolong, sing Islam yo nyolong. Sing gak Islam korupsi, sing Islam yo korupsi. Sing gak Islam tukaran, sing Islam yo maaf-maaf. Sekarang zamannya butek. Iki ahlu sunnah wal jamaah, tak duduk ahli sunnah wal jamaah, gak begitu jelas. Bahkan ini kiai apa bukan kiai itu sekarang gak begitu jelas. Halo? Yang suka ceramah keliling kemana-mana keluar dalilnya belum tentu itu kiai. Saking aneh pinter ngoceh. Siapa ngomong contohnya sing nyekeli mic? Matur suwun. Ini istri solihah apa bukan istri solihah sekarang itu ndak jelas. Apa dikira kalau alumni pondok pesantren pakaiannya berukut, jilbaban, rajin tahlilan, yasinan, istighosahan, pengajian, itu jaminan kalau dia adalah istri solihah? Belum tentu. Apakah perempuan kalau sudah jilbaban itu mesti anti rasan-rasan? Ndak jelas. Halo? Dilanjut. Karenanya wajib bagi kita yang butek-butek ini untuk mendekat ke sumber mata air, mencari air bersih, mencari air jernih dan bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, ya kita harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, airnya masih bening. Agar kita yang butek-butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih dan bening, supaya lama-lama butek kita hilang, kita ketularan dadi bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak-mbak, ibu-ibu, ustazah, bunyai, seluruh yang hadir di majelis ini yang saya hormati, siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati itu adalah para ulama, para kiai, para bunyai. Sing kiai bunyai temenan, sing jelas kiyaine, jelas bunyaine. Artinya punya nasab dan sanad keilmuan dari gurunya, dari kiainya, dari bunyainya, terus sambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang rame ini suara manusia apa suara bukan manusia ya? Halo? Bisa dilanjut? Izin saya berdiri. Nah, begitu saya berdiri pada seneng, bahkan ada yang tepuk tangan. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih seneng laki-laki yang kuat berdiri. Begini, nek kiai temen, bunyai temen, itu punya sanad dan nasab keilmuan yang sambung ke hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu wajib hukumnya menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Ngajine runtut koyok nduk nggone Mambaus Sholihin, nahwu, sorob, balaghah, qawaid, mustalah, mantek, yo iso tafsir, yo weruh asbabun nuzul, ngerti sababul wurud. Halo?
Dadi cara kitabe ya urut, ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Lah nek sing gak patek kiai, gak patek bunyai, itu yang dikaji bukan kitab Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya nasab dan sanad keilmuannya sampai ke Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya torikoh internetiyah. Ini penting saya sampaikan, ya Allah, karena akhir-akhir ini mulai banyak propaganda menjauhkan umat dari ulama. Sesama ulama diadu, dibentur-benturkan agar umat jauh dari ulama, umat membenci ulama. Kalau itu yang terjadi, fantawiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancuran. Tadi Neng Fa'ah sudah ndawuhaken, kiai dan bunyai yang mengantarkan kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ya Allah. Oke, saya singkat-singkat saja, minta waktu 15 menit. Orang membutuhkan ulama, kita butuh kiai, butuh bunyai, itu bukan hanya di dunia saja. Sampai di akhirat nanti kita masih butuh ulama. Sampai di akhirat nanti, bahkan sampai di surga, kita masih butuh kiai, butuh bunyai. Mbak-mbak tolong perhatikan, sampeyan-sampeyan iki mene BE kok sido mlebu swarga, BE sido. BE sido kok amin. BE sampeyan kok sido nang swarga, sampeyan sek tetep butuh bunyai ainiyah, sampeyan butuh Romo Yai. Ngene iki ana sing bantah. Nah lapo nang swarga atik butuh bunyai, lapo nang swarga atik butuh kiai. Ngene, coba sampeyan buka kitab Mukhtarul Ahadits, wis gelek ana dhewe. Ada sebuah hadis, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Rasulullah bersabda, penduduk surga itu membutuhkan ulama-ulamanya sebagaimana dulu waktu masih di dunia mereka membutuhkan kiai dan bunyainya. Nang swarga iku gak butuh polisi, soalnya nang swarga gak ono maling, gak ono koruptor. Swarga yo gak butuh tentara, soalnya ndek swarga gak ono makar, gak ono pemberontakan. Neng swarga gak butuh bupati, gak butuh gubernur, gak butuh menteri, gak butuh presiden. Swarga gak butuh stempel, gak butuh tanda tangan. Tapi di surga orang masih tetap membutuhkan ulama, tetap butuh kiai, butuh bunyai. Gaya apa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Dan perjamuan dengan Allah, berjumpa langsung dengan Allah, bisa memandang Allah, ini adalah senikmat-nikmatnya nikmat yang paling nikmat, kenikmatan yang paling agung. Itu agendanya setiap hari Jumat. Kalau sudah ngumpul, terus Allah dawuh ngene, hei para penduduk swarga, sampean jawab apa? Dalem, ngono lho. Pokoknya gayanya kaya wis nang swarga. Sing gak jawab dalem gak iso mlebu swarga.
He para penduduk swarga. Nah ngono. Iko kudu ngireng, iko gak melu jawab. Tak baleni. Pokoknya anggepen iki sampean wis nang swarga no. Aja atek bantah, swarga kok sumuk. Wis sumuk ambu kelek kecut. Soalnya sebelah iku lek kipasan bawanter ngene. Ayo tak baleni. He para penduduk swarga. Ya apa awakmu kabeh nang swargaku kene seneng tagak? Ya apa awakmu nang swarga iki kerasan tagak? Swargaku iki enak tagak? Ya apa nikmat-nikmat sing tak sediakno kurang tagak? Mosok penduduk swarga jawabane ngono. Lah iki lho masalahe, Mbak. Ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan ada yang kurang? Mereka semua diam. Tidak ada yang berani cemluit. Kenapa? Saking haibahnya Allah. Takut. Padahal sakjane yo kepingin ngomong. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah, tambah pengen, dan Allah selalu menyediakan. Cuma kate ngomong izin, saking haibahnya Allah. Ayo koyok sampeyan nih lo misale kepingin isok sungkem nang Romo Yai, wes kepingin pol. Suatu ketika kepanggih estu sampeyan bisa simpuh persis di depan Romo Yai. Lu ngono iku lho sampeyan kate ngomong apa ini iso kelagepan. Nggih napa mboten? Jangankan ketemu Romo Yai sing alim, sing zuhud, sing warok. Wong sampean ketemu aku ae wis salting ngono. Gayane, aku kok ketemu Abah Anza. Pokoknya engko lek ketemu aku kate ngene. Begitu di hadapan saya mati kutu. Apalagi yang udah ngefan lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ngerasa nek wis dikei nikmat akeh gak karuan, sementara ibadahe gak bejaji. Wong amale yo mek ngene ae lho. Wis dikei nikmat gak karuan ambek Gusti Allah, kok kate ngomong kurang izin. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Sesama penduduk surga, jawil-jawilan sak kancane. Mbak, sampean kurang apa, Mbak? Aku sakjane kepengin kerupuk opel. Kerupuk opel swarga. Cuma aku gak wani ngomong. Aku yang ngono, aku sakjane kepengin es dawet. Tapi aku gak wani ngomong. Lah, fayal tafituna ila ulamaihim. Maka mereka menoleh kepada kiainya, kepada bunyainya. Matur koyok jenengan niku benjing matur ten gene bunyai. Nanti bunyai yang matur dateng Gusti Allah. Sampeyan mangke bunyai nun sewu kula kepengin duren. Bunyai yang matur ke Allah. Lek sampeyan ngomong dhewe gak wani. Mbok paham mbok enggak ngene. Sehingga kiai-kiai, bunyai-bunyai itu besok menjadi penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya saya kalau ceramah di luar itu sering saya sampaikan, kiai-kiai, bunyai-bunyai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Nang donya gak dadi anggota DPR gak apa-apa Gus Anas, gak paten. Wong dadi anggota DPR gajiane yo gak jelas saya kok. Tapi insya Allah jenengan benjing Gus Anas, Gus Aim iki meneh dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tapi yo DPRD tingkat 7. Halo? Dilanjut? Nah DPR jenengan, DPR kula jenengan nggih Hadratus Syekh Romo Yai, Bunyai, iku DPR kula sampean. Ngono iku
lek sampean tetep sambung, lek sampean tetep diakui dadi santrine, mangkane selalu ditekankan jo nganti putus cara ati, cara roh, cara kepribadian, karakter karo pondok pesantren, karo kiai ini, karo bunya ini. Halo, ya Allah, sampean dadi konstituene Romo Yai, bunyai, lek sampean isok ngelestarekno, nerusno perjuangane, ngamalno dawuh-dawuhe. Makanya ya Allah, apa yang didawuhkan oleh Romo Yai, apa yang diwasiatkan oleh beliau, jangan sampai tidak diamalkan. Semaksimal mungkin panjenengan lampai, panjenengan estoaken. Ngoten nggih? Nah, sekarang apa yang diwariskan oleh bunyai, apa yang diwariskan oleh para ulama alladzina hum warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena kita bicara dalam lingkup pondok pesantren, jamaah sekalian, kita akan bicara tentang warisan dari para ulama yang bernama pondok pesantren. Kalau kita urut sejarahnya, itu mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Nah, kaum Ad ini nakal-nakal, bejat-bejat, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Sholihah. Sama kayak kaum Ad, kaum Samud ini nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal. Jadi Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Kemudian Allah ngutus nabi la minal lori wala minal kiduli, tidak dari lor, tidak dari kidul, tapi dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang dikenal paling ganteng wajahnya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya. Dan nabi utusan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim, para jamaah, semua nabi dan rasul itu adalah zurriyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dipilih Allah dari suku yang dikenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Makanya didawuhaken ma arsalallahu nabiyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Jadi semua nabi niku ganteng-ganteng. Lah nek saiki al ulama warathatul anbiya, kiai iku pewarise nabi. Ayo tontonen titenono. Rata-rata kiai iku ganteng-ganteng. Umume yo masih yo gak patek ganteng, tapi lek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Ayo tontonen raiku. Insya Allah 10 menit belenek sampean. Umpama gak ganteng ya apa?
Ya gak masalah, gak apa-apa. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan postur tubuhmu, bukan keturunanmu, tapi hati dan niatmu. Lah iki dalile kiai sing gak ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut dulu urutan ini. Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang bernama Hajar, putranya bernama Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Nabi Ibrahim punya anak lagi dari istri Sarah, nama putranya adalah Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Ismail diberi pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi pusaka Masjidil Aqsa. Maka kita tahu Isra-nya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Ya Allah, ayu-ayu kok bisu. Pokoknya lek sampeyan semangat, insya Allah aku ngaji rodok suwe. Tapi lek sampeyan loyo, dilu ae. Mulai Isra-nya Rasulullah itu napak tilas minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Nah gitu dong. Nah dari Nabi Ismail melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah. Bangsa-bangsa Timur Tengah itu rata-rata dari jalur keturunan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak punya putra namanya Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini yang melahirkan Bani Israel. Bani Israel itu bangsa hebat, bangsa pinter, wonge cerdas-cerdas, pinter-pinter, hebat-hebat. Bahkan Israel niku gudange para nabi. Kebanyakan nabi-nabi itu berasal dari keturunan Bani Israel. Halo? Malah dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu direbut sama Bani Israel untuk Bani Israel kan. Jadi Israel itu saking serakai, bukan cuma urusan ekonomi, bukan hanya urusan dunia, urusan nabi pun ingin dikuasai oleh mereka. Sehingga sampai sekarang pun Israel nggak mau mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu direbut sama Bani Israel, diboyong ke Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabine bangsa Eropa, tepatnya kalau sekarang di Yordania. Akhirnya Nabi Ayub diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf. Jadi dinikahno oleh putune Nabi Yusuf yang bernama Rahmah. Kemudian Nabi Ayub diboyong ke Bani Israel. Wong Yordan, wong Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi. Walaupun akhirnya kelangan nabi, tapi kan wis tahu duwe nabi. Timbangannya Indonesia, setiap ono nabi mesti palsu. Embo. Nih, dilanjut betul. Oke. Nabi Yakub punya beberapa anak, salah satunya bernama Ish. Dari Ish ini yang melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Kanada,
terus Jerman, Belanda. Itu kalau diurut nasabnya jelas, dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabe. Sing nggak patek jelas nasabe iki yo sing kipas-kipas iki lho. Iso-iso sampean diurut munggah tekan Raja Firaun. Halo? Udah. Sekarang gini. Ya Allah. Runutan alon-alon nae. Runutan dari masjid. Kalau Nabi Ismail punya pusaka Masjidil Allah, ya Allah. Ayu kok on ya. Kalau Nabi Ismail punya pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak pusakanya Masjidil, turun terus sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu sampai perbatasan memasuki Madinah, langsung bangun masjid. Yang masjid itu diberi nama Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid apa? Quba. Lah masjid Quba itu masjid yang menjadi langganan Rasulullah untuk bermalam mingguan. Jadi Kanjeng Nabi niku yo malmingan, malam mingguan. Setiap Sabtu sore Rasulullah pergi ke Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara. Untuk apa? Beliau ngalap barokah dari turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Maka diantara keutamaannya Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh 2 kali. Halo? Kemudian Rasulullah masuk ke jantung kota, dulu namanya Yathrib, kemudian berubah jadi Thaibah, kemudian berubah lagi jadi Madinah. Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid. Yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ikhlas berada di majelis ini sampai acara doa selesai nanti bisa ke sana. Ke sana nanti, tanganku lo nanti. Tanganku merono kok sampean amin. Merono iku nang benjeng. Ya mudah-mudahan bisa ziarah ke Madinah dan Makkah untuk menjalankan ibadah umroh. Aku gak wani ndongakno sampeyan haji, gak wani. Soalnya saiki haji itu ono syarat yang paling abot, bukan duit. Syarat paling abot adalah as-sabru bil antri. Lah antriane lho 40 tahun. Lah nek saiki umure sampean misale wis 55, daftar saiki, berangkate 40 tahun maneh, berarti meneh sampean wis umur 95. Tutuk ta. Makanya aku gak wani ndongakno sampean haji timbangane gak mandi. Wis tak dongakno muga-muga iso umroh luweh logis, luweh realistis. Iso haji berangkat langsung tapi bayare larang 750 juta. Lek potonganmu ya eman. Halo. Sampean umpama ndek dhuwit 750 juta, ditawani gawe berangkat haji karo ditawani tanah, milih ndi? Ditawani gawe haji karo mobil, pilih ndi? Lamis. Udah. Iki mulai masuk inti ya. Orang kalau ke Masjid Nabawi, target utamanya pasti raudhah. Yang paling dicari adalah raudhah. Dan sekarang untuk bisa ke raudhah harus pakai tasreh, surat izin. Itu pun kalau secara resmi daftar pakai paspor setahun hanya bisa 1 kali saja. Jadi misalnya dalam setahun ke umroh 4 kali 5 kali, itu yang hanya bisa ke raudhah secara resmi cuman sekali saja.
Kalaupun bisa, ya pakai cara lain. Ya Allah, ketoke gak patek pengen no. Kenapa yang menjadi target utama itu kok Raudhah? Ceritanya ini, selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak mengeluarkan doa istimewa, doanya linier. Tapi setelah beliau menentukan Raudhah dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Kenapa yang dinamakan raudhatun min riyadil jannah hanya tempat itu saja? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut raudhatun min riyadil jannah? Ingin tahu? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Sabar. Kenapa hanya tempat yang ukurannya kurang lebih 28 kali 16 meter itu saja yang dinamakan Raudhah? Kok tidak seluruh bangunan masjid? Begini para jamaah, setelah Nabi menentukan Raudhah, beliau berdoa dengan doa yang sangat istimewa, diaminkan oleh sahabat-sahabat utama, diaminkan oleh malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Karena doa Rasulullah ini para jamaah, Mekah dengan Madinah itu barokahnya lebih besar Madinah. Loh, Mekah kan ada Ka'bahnya. Oke, Mekah ada Ka'bahnya, tapi Madinah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Pertanyaan tolong dijawab. Amal dengan ilmu lebih utama mana? Sing banter, amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nonsen, ndak diterima dan ndak sah. Betul? Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaannya orang alim dengan orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Ada lagi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kata Rasulullah, keutamaan orang alim, orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah, dibanding serendah-rendahnya kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhah, taman surga? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itulah Rasulullah mengajar santri-santrinya tentang agama. Halo. Jadi ringkesing ini, pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhah, taman surga. Maka semua pondok pesantren insya Allah besok akan diangkat ke surga oleh Allah. Lek diterusno, semua orang yang pernah mondok di pesantren, ngaji dan riyadhah di pesantren, insya Allah masuk surga. Tak
Tak baleni, amine gak patek semangat. Karena pondok pesantrennya Rasulullah itu disebut taman surga, maka semua pondok pesantren yang nasabnya sambung kepada pondok pesantrennya Rasulullah akan diangkat ke surga oleh Allah, termasuk Mambaus Sholihin. Dan semua orang yang pernah mondok di pesantren, pernah nyantri di pesantren, insya Allah masuk surga. Alumni pesantren semua masuk surga. Nek nyumbang, nek gak nyumbang gak sambung. Halo, loh, lah Rasulullah bersabda, man ro'ani dakhalal jannah, wa man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah melihat aku masuk surga, siapa yang pernah melihat orang yang melihat aku masuk surga. Man sofahani dakhalal jannah, wa man sofahani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man ta'allama bi dakhalal jannah, wa man ta'allama bi dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Tak waca arang-arang yo gak ngerti ae kok. Wis sering kesing ngene. Sapa wonge tau ngaji nang aku mlebu swarga. Sapa wonge tau ngaji nang wong sing tau ngaji nang aku mlebu swarga. Terus sambung sampai dina kiamat. Rama Yai ngaji ten kene Rama Yai Abdullah Faqih, ngaji ten kene Rama Yai Ahmad Marzuki, ngaji ten kene Rama Yai Abdul Hadi, munggah terus ngaji ten kiyaine, ngaji ten kiyaine, ngaji ten kiyaine sampai ngaji dateng Kanjeng. Halo? Ya Allah. Lanjut. Oke. Mbak-mbak ngapunten minta waktunya nggih. Bentar. Tapi sebentarku ya sak jam. Kadung gelem. Pangapunten. Dan di Raudhah itu malaikat Jibril lebih sering turun menemui Rasulullah daripada di masjidnya. Berdasarkan penelitian hadis, malaikat Jibril itu lebih sering menemui Rasulullah di Raudhah daripada di masjidnya. Dan di Raudhah pula turun hadis-hadis inti, hadis-hadis utama, kayak hadis tentang Islam, iman, ihsan, itu turunnya di Raudhah. Pokok hadis-hadis yang pokok, yang inti, yang utama itu banyak turun di Raudhah. Yang lain yang di luar itu ya partai tambahan. Makanya kiai dan santri ngaji serius itu yang ngaji di pondok pesantren, di Raudhah. Buka kitab qalal musannifu wasyarihu rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Kiai ngaji serius itu ya di pondok, balah buka kitab. Lah nek diundang non jobo partai tambahan. Yang penting syai'un lillahi lana walahumul fatihah. Mbah paham mbah enggak? Loh, saya saja ngaji serius itu ya kalau di pondok, ngedep santri, buka kitab. Itu saya ngaji serius. Tapi kalau saya diundang keluar, ya wes pokoknya yang penting oleh kok tak antemi kok iso oleh barokah. Nah, pon santrine Kanjeng Nabi nggih kathah. Siapa santrinya Rasulullah yang ada di Raudhah itu? Ada sahabat yang la minal muhajirin wala minal ansor. Tidak berasal dari kaum muhajirin, tidak berasal dari kaum ansor. Ini sahabat-sahabat yang tinggal di teras-teras masjid, biasa disebut Ashabus Suffah. Ketuanya Abdurrahman bin Sokhr, atau kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu lurah pondoke Kanjeng Nabi, Rois Am pondoke Kanjeng Nabi niku sahabat Abu Hurairah. Dan santrinya Rasulullah itu berasal dari jauh-jauh. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Dari Jerman mondok ke Madinah, mondok kepada Rasulullah. Ada yang berasal dari Iran, Salman Al-Farisi. Ini berasal dari Persia, Iran,
mondok ning Madinah nanggone Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang dari Ghana Selatan Afrika namanya Bilal bin Robah mondok ning gone Kanjeng Nabi. Santrine teko ado-ado, mangkane mbak-mbak titenono pondok pesantren dikatakan pondok pesantren serius, kiai dikatakan kiai temenan, iku santrine teko ado-ado. Titenono pondok endi ae iku kapan diarani pondok temenan, kiai temenan, santrine mesti teko ado-ado. Langitan, Ploso, Lirboyo, Sarang, termasuk Mamba Usolihin, mulai Aceh sampai Papua ada. Iki pondok temenan. Lah nek santrine lagi ngutek sa RT, kuwi rondok pondok. Halo? Lah nek Bojonegoro, nggonku ya iya. Duh. Dipikir pesantren saya santrinya cuma satu kampung atau satu kecamatan, satu kabupaten. Sorry ya, sama dari mulai Aceh sampai Papua ada, kan punya ikon. Duh, kiai temen titenono, kiai temen iku santrine mesti teko ado-ado. Lah nek santrine sek sa RT rong RT yuk rodok kiai ngono, sampean ning omah, halo, bunyai temen iku nek santrine teko ado-ado. Makane sampean ndok omah duwe murid, duwe santri lagi teko desane dhewe karo desa sebelah, aja kesusu ngaku bunyai. Guayae salaman gak dicucuk tangane muangkel, gak weruh lek aku bunyai ta. Mbek mlakune jentit. Lek bunyai temen ya gak ngono. Halo? Dilanjut? Oke. Nah, Kanjeng Nabi mengasuh pesantren di Raudhah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak-mbak nyon sewu, garwane Kanjeng Nabi yang diajak ngasuh pesantren niku sinten? La haula wala quwata illa billah. Iki wis alumni lho iki. Kira tahu ngaji tareh ta? Halo? Garwane Kanjeng Nabi yang diajak ngasuh pesantren sinten? Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi kata, tapi yang diajak ngasuh pesantren Aisyah. Makanya Rasulullah menyatakan, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wong wedok sing paling tak senengi iku Aisyah. Wong lanang sing paling tak senengi iku bapake Aisyah. Sinten? Abu Bakar Siddiq. Pertanyaan, kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai sama Rasulullah? Apakah karena cantik? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik banget. Sampai Rasulullah punya panggilan khusus untuk beliau, ya Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan, wayu, cerdas, wayu, akhlakul karimah, sholihah, ahli ibadah. Cerdas, wayu, ahli ibadah. Itu Sayyidah Aisyah. Umpama cara kene no kaya endi ya, sik. Gelekane be ono. Sik endi ono tagak ya sing ya mirip-mirip Aisyah lah, sik. Iki kok penceng ya ngacung. Sik. Gak ono sing ndok ngisor gak ono. Be sing nang ndukur ana tagak. Sing mirip-mirip Aisyah iku. Gak ono padha ae. Sorry neng, gak level neng. Memang Sayyidah Aisyah cantik, tapi kalau soal kecantikan, saya baca riwayat, semua istri Rasulullah itu cantik-cantik semua, gak ada yang gak cantik, semuanya cantik-cantik. Tapi yang tercantik adalah Sayyidah Sofiyah. Sinten? Sofiyah.
Iku sampai pernah waktu itu mau diambil sama Dihyah Al-Kalibi, tapi malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Halo? Sejarahnya lah ngono sih. Selesai perang Khaybar, salah satu tawanan perang itu adalah Sofiyah. Nah, ketika mau bagi-bagi itu Dihyah Al-Kalibi itu sahabat Nabi yang paling ganteng. Sahabatnya Kanjeng Nabi yang terkenal rupawan, ganteng itu namanya Dihyah Al-Kalibi. Sampai seringkali malaikat Jibril kalau menjumpai Rasulullah menyerupai manusia itu pakai wajah dan tubuhnya Dihyah Al-Kalibi. Saking gantengnya. Akhirnya selesai perang Khaybar ditanya, Dihyah, kamu punya jasa besar untuk perang Khaybar, kamu minta apa? Dari rampasan perang, hasil kemenangan kita, kamu minta apa? Jawabannya Dihyah sederhana, ya Rasulullah, saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta Sofiyah saja. Kata Rasulullah, Rasulullah juga tahu, oh ya oke, pantes, kamu ganteng, Sofiyah cantik. Di antara seluruh sahabat yang paling layak mendapatkan Sofiyah ya kamu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya Rasulullah. Kemudian Dihyah Al-Kalibi baru mungkur beberapa langkah, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, innaha la tahillu illa laka. Sesungguhnya Sofiyah tidak boleh dinikah siapapun kecuali engkau wahai Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi, waduh Mas Bril, telat. Wes kadung dijaluk Dihyah Al-Kalibi. Kata Jibril, ini perintah Allah. Sofiyah nggak boleh dinikah siapapun. Sofiyah hanya untukmu wahai Rasulullah. Akhirnya, terus gimana Jibril? Tadi aku udah ngomong tak keno Dihyah Al-Kalibi. Panggil Dihyah Al-Kalibi. Dipanggil, Dihyah, labbaik ya Rasulullah. Balik maneh, ada apa ya Rasulullah? Wong Kanjeng Nabi niku canggih. Akhirnya, tadi kamu kan minta Sofiyah. Iya ya Rasulullah. Kamu kan ganteng. Iya ya Rasulullah. Sofiyah kan cantik. Iya ya Rasulullah. Karena Sofiyah cantik, dapat orang ganteng kan pantas. Iya ya Rasulullah. Ayyuma ajmal baini wa bainak. Sekarang kamu sama aku lebih ganteng mana? Yang ganteng jenengan. Kalau gitu Sofiyah untuk aku. Ya udah, dan para sahabat itu secinta apapun pada sesuatu, kalau yang minta Rasulullah pasti dikasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi istrinya Kanjeng Nabi yang paling ayu niku Sayyidah Sofiyah. Sampai dibikin ungkapan sama penyair Arab, perempuan cantik itu kalau seperti Sofiyah, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Dilihat dari jauh nampak cantik, dilihat dari dekat nampak manis. Kalau berdiri kelihatan tinggi langsing, kalau duduk ngebeki kursi. Wong wedok ayu temenan. Lah nek sampean kan dari jauh kelihatan cantik, dari dekat gilani. Apalagi yang diposting di IG, pakai kamera jahat, wajah editan, halus, glowing, mening-mening, bareng aslinya yang geribal-geribal. Jamilatun min ba'id, obihatun min qarib. Rupamu ngono iku. Mungkin atwaluhunna idza qamat, berdiri kelihatan tinggi, tapi duduk kan lemes. Saking cantiknya. Oke, lah kenapa yang paling dicintai kok Sayyidah Aisyah? Sebab Sayyidah Aisyah lah yang mendampingi Rasulullah ngajar ngaji para sahabat. Jadi di samping sebagai istri, statusnya adalah bunyai. Halo? Dilanjut.
Dilanjut. Di antara para istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sayyidah Aisyah. Karena memang paling dekat dengan pendidikan, paling dekat dengan pondok pesantren, yang diajak Rasulullah untuk mengasuh pondok pesantren. Dan Nabi juga mengakui ini betapa penting peran istri, agar panjenengan tahu. Halo, ya Allah, suksesnya suami itu karena dukungan kuat dan doa hebat dari istri. Betul? Tak ceritani sampeyan cek seneng. Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ini, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu soal istri. Maksudnya seperti apa ya Rasulullah? Aku sukses perjuanganku karena didukung istri-istriku. Nabi Adam gagal jadi penduduk swarga karena, halo? Nabi Adam gagal jadi penduduk swarga sampai dikeluarkan dari surga ya karena tidak bisa mengendalikan istri. Istrinya Nabi Adam itu ojo-ojo, iya, provokasi terus. Nabi Adam tak berdaya. Rasulullah, aku berhasil perjuanganku karena didukung istri. Mulai pertama istriku yang bernama Khadijah mencurahkan harta, benda, waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, bahkan nyawa demi mendukung perjuanganku. Coba, halo, hartanya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awak. Kalau dikruskan sekarang 200 triliun rupiah. Ayo ono wong wedok sing duwe dhuwit 200 triliun, gak apa-apa aku gelem. Dan 200 triliun itu semuanya digunakan untuk modal perjuangannya Kanjeng Nabi. Ayo coba. Aisyah juga begitu, istri-istri Rasulullah yang lain juga begitu, membackup, mendukung seluruh perjuangan Rasulullah. Maka dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan dibalik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Halo, lo saya itu paling tidak seneng kalau istri hanya dianggap sebagai konco wingking. Halo, istri itu pendamping bukan pesaing bagi suami. Tolong perhatikan, istri itu partnership, pendamping bagi suami, bukan pesaing. Konco samping, bukan konco wingking. Nggak bener kalau orang bilang istri hanyalah konco wingking yang urusannya cuma sumur, dapur, kasur, masak, macak, kalen, kelan. Istri diciptakan dari tulang rusuk suami. Tulang rusuk itu letaknya di tengah-tengah tubuh. Ini mengisyaratkan bahwa istri dengan suami itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi terus. Tidak pula diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki. Tapi dari tulang rusuk yang letaknya di tengah-tengah tubuh. Understand? Maka sekali lagi saya katakan, suksesnya suami itu karena doa. Sing banter, suksesnya suami itu karena doa. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang sudah bersuami, saya ingatkan, wong lanang iku lalian. Suamimu itu pelupa. Maka biar ingat, tolong nanti pulang dari sini ditulis gede di tembok rumah masing-masing. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku.
Jadi begitu suami masuk rumah baca tulisan itu langsung mak dek. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Benar banget istriku, suksesku karena memang karena doamu. Oleh karena itu kalau aku pengen tambah sukses, berarti yang mendoakan aku juga harus tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak wanita yang prestasinya luar biasa. Zaman Rasulullah itu ada 4 orang wanita yang namanya sama, Aisyah, yang hebat-hebat semua. Diterusno napa mboten? Setengah 12, masih ada waktu 15 menit. Oke. Ini kita belum bicara pondok ya ini. Ya udah nanti kalau diundang lagi aja. Ada 4 wanita hebat yang namanya sama-sama Aisyah. Satu, Aisyah bintu Abi Bakrin Siddiq, Ummul Mukminin, garwanipun Kanjeng Nabi, yang tadi udah kita singgung. Cantik, cerdas, berakhlakul karimah, ahli ibadah, sholihah, intelektual, perawi hadis. Ini ahli di bidang pendidikan. Ada lagi namanya Aisyah binti Sa'ad. Ya Allah, gak digatekno. Aisyah binti Sa'ad ini ahli di bidang kesehatan. Beliau sangat menguasai ilmu kesehatan. Ada lagi namanya Aisyah binti Tolhah. Ini ahli cara saiki ono guru besar ekonomi, ahli perekonomian. Ada lagi Aisyah istrinya Tolhah. Ini ahli ilmu bumi. Jadi sekarang udah banyak perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Saya coba cek ke sekolahan-sekolahan itu, saya tanya ke wali kelas, terbukti peringkat 10 terbaik, the best 10, itu kebanyakan dipegang murid perempuan daripada yang laki-laki. Jadi misalnya 10 terbaik itu yang perempuan 8, laki-lakinya cuma 2. Pinter-pinter arek wedok saiki di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, sama-sama menghafal Quran, itu ternyata rata-rata lebih cepat hafal Quran santri putri daripada yang putra. Padahal santri putri itu tiap bulan waktunya terpotong oleh datangnya baik menstruasi maupun mencret. Yang santri putra nggak ada head itu loh, tapi nyatanya rata-rata lebih cepat khatam santri putri. Maka saya kalau ngaji nonggone wong lanang-lanang kayak tak omongi, jangan melete sama perempuan. Ukuran laki-laki mulia atau rendah itu tergantung bagaimana perlakuannya terhadap wanita. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah merendahkan wanita kecuali dia laki-laki rendah. Ini gak tak dawak-dawakno, engko sampean ndak mendol ndase. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dimiliki laki-laki, wanita sekarang juga punya. Apa yang dimampui laki-laki, wanita sekarang juga banyak yang mampu. Kalau laki-laki mengandalkan ijazah, wanita sekarang banyak yang punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga banyak yang punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki mengandalkan skill, wanita sekarang juga banyak yang punya skill plus skill. 4-0. Laki-laki punya prestasi, wanita sekarang juga banyak yang punya prestasi plus tubuh yang seksi.
5-0. Itu kalah wong lanang. Kalah. Urusan nopo ae kalah. Maka kiai-kiai hebat itu karena juga didampingi oleh bunyai-bunyai yang hebat, termasuk Mambaus Shalihin. Untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ini baru separuh ngajinya. Rasulullah mengajar sahabat. Sahabat punya santri namanya tabi'in. Halo. Gati-gatekno lungguh maneh. Rasulullah punya santri namanya sahabat. Sahabat punya santri namanya tabi'in. Sampai pada tabi'in ini dikatakan farubba muballighin au'a min sami'in. Pirang-pirang wong sing dikandani luwih iso madai ilmu tinimbang wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi sahabat. Mubalagh wong sing dikandani iki gak krungu langsung teko Kanjeng Nabi tapi dikandani sahabat. Nah ini kelompok namanya tabi'in. Para jamaah, banyak tabi'in yang lebih bisa menampung ilmu dibanding para sahabat. Makanya lek sampeyan teliti disiplin-disiplin keilmuan itu lahirnya pada masa tabi'in. Coba qawaid, tafsir, nahwu itu lahirnya pada masa tabi'in. Zaman sahabat mosok ono ilmu nahwu. Sampeyan tahu krungu Abu Bakar Siddiq membahas maf'ul mutlak. Mbah ra cetha jak ngaji ngene iki. Aku sedih aku ngomongi wong ayu-ayu tapi oon. Halo? Sama tahu krungu Sayyidina Umar bicara soal tamyiz? Ndak ada. Jadi disiplin keilmuan itu lahirnya pada masa tabi'in. Maka seorang kiai dikatakan sukses kalau punya santri yang kapasitas dan reputasinya lebih hebat daripada dirinya. Dan ciri utama kiai, bunyai pasti akan merasa bahagia dan bangga kalau punya santri yang jangkauannya lebih luas, reputasinya, kapasitasnya melebihi dirinya. Kula yakin seyakin-yakinnya Hadratus Syekh Romo Yai Mas Bohin Faqih akan merasa sangat bahagia. Beliau berbangga ketika ada santrinya yang bisa mendirikan pesantren yang lebih besar daripada Mambaus Shalihin, bisa menjadi estafet penerus perjuangan Mambaus Shalihin. Makanya sekarang dibuka cabang-cabang Mambaus Shalihin. Ada Mambaus Shalihin 1, ada Mambaus Shalihin 2, ada Mambaus Shalihin 3, ada Mambaus Shalihin 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nggih. Udah tambah 10 apa belum? Ya Allah, gak nyaut tok. Oi. Turun terus setelah zaman sahabat, tabi'in sampailah ke Indonesia. Masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-14. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu agak telat. Kawasan-kawasan lain udah dimasuki Islam abad ke-7, tapi Islam masuk ke Indonesia dalam bentuk pergerakan
itu abad ke-14. Memang abad ke-10, 11 udah mulai ada, tapi belum dalam bentuk pergerakan. Gerakan penyebaran Islam itu di abad ke-14. Jika dibanding dengan kawasan lain, ketinggalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam itu sudah masuk ke Spanyol abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Makanya lahir ulama ahli gramatika, ahli di bidang ilmu nahwu yang ngarang Nazam Alfiyah. Beliau bernama Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi sing ngarang Ibnu Malik iku duduk wong benjeng, duduk wong cerme, duduk wong panceng, duduk wong dukun, duduk wong manyar. Tapi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol dari satu provinsi yang namanya Jayan. Jayan itu kalau di Spanyol, jenengan mboten ngertos Spanyol nggih? Ya Allah, kidule ndodok. Tekan ndodok ngidul nek becak ya 2 tahun setengah. Jayan itu kota yang menjadi kekuatan ekonomi di Spanyol. Jayan. Nah, masuk ke Indonesia dadi mall arane Giant. Lah mergo Islam nang Spanyol buyar, mangkane Giant nang Indonesia ya melu buyar. Gak ngandel ya wis. Iki lek aku mikir suwe. Islam udah masuk ke Irak abad ke-6, dibawa oleh Khalid bin Walid. Islam masuk ke Mesir dan kawasan Afrika awal abad ke-7 yang membawa Amr bin As. Halo. Bahkan Islam sudah sampai Rusia itu abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintis dari Azerbaijan. Makanya sampean kalau baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, iku duduk Imam Bukhari tonggomu bakal sego goreng. Imam Bukhari wong Rusia. Islam udah masuk ke Iran abad ke-7, dibawa oleh Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Makanya sampean lek ngaji kitab Fathul Qaribul Mujib, iku karangane sapa? Karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu daerah mana? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Dan Asfihan ini sampai sekarang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai saiki satelit keamanannya Amerika Serikat terus dihadapkan ke kota Asfihan karena di situ ditengarai jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara adidaya superpower, negara besar, wedi ambek nuklir. Padahal nuklir mlebu Gresik dipangan ambek wong Gresik. Dadi bakso nuklir. Oke, wong Indonesia itu sakti-sakti. Yakin Amerika nggak akan berani sama orang Indonesia karena orang Indonesia sakti-sakti. Panganane bakso nuklir, bakso granat, sambele ae mercon. Wong Indonesia nduk Surabaya iku ana rawon setan. Dipangan ambek wong Indonesia. Arek cilik-cilik lho doyan molen. Top wong Indonesia, tongseng ya dimplok. Wong Indonesia ku hebat-hebat. Ibu-ibu nggih sayur ya sayur kunci kok. Berarti bumbunya kan gembok, tangobeng. Ana ibu-ibu sore-sore kletis-kletis mangan jajan, ditakoni keponakane, "Mangan apa, Bek?" "Kopeng gajah." Wong Indonesia ku sakti-sakti. Kapal selam ya dipangan. Halo. Wes. Dadi ngapunten, Islam masuk Indonesia iku telat. Mulane wong Indonesia iki lek nggawe acara apa-apa mesti
Iki cocok karo fitrah sejarah masuk Islam nang Indonesia. Lek gak telat gak Indonesia, semakin telat semakin Indonesia. Jadi ono kiai diundang kon ceramah jam 8, tekone jam 10, itulah Indonesia. Kalau nggak telat bukan Indonesia. Halo. Dilanjut. Kesel aku. Terus Kanjeng Sunan Ampel ngerintis pondok pesantren. Santrine mirip koyok santrine Kanjeng Nabi. Tekon dindi. Ono santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain, akhirnya dadi Adipati Terung. Ono santri putra kerajaan Majapahit Raden Fatah, niku santrine Sunan Ampel, akhirnya dadi Raden Fatah, raja Islam pertama di Demak Bintoro. Ada santri putra ulama terkenal Maulana Ishak, nama putranya adalah Raden Paku Sayyid Ainul Yakin, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Makanya leng pondok endi-endi iki mesti ana putrane kiai sing dipondokno ning kono. Padahal putrane kiyaine dhewe dipondokno nang gone pondok liya. Soale lek gak dipondokno nang gone kiai liya, biasane gak patek iso ngaji. Ngapunten. Abahe umike gak iso kon mulang anake dhewe. Jujur, anak kula ngeten mriki. Kula mboten saged kan ngulangi anak kula dhewe. Ibuke gak iso kon ngulangi anake dhewe. Ten griya enten sekolahan, enten pondok. Umpama anak kula kok sekolah nang gone dhewe, mondok nang gone dhewe, nakal. Lamun nakal, ustate ra ngira wani nuturi. Ustad endi sing wani nuturi anake kiyaine? Karena di pondok pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti semua santri, namanya Departemen Kualat. Halo? Ada santri yang putranya sendiri memang Maulana Makhdum Ibrahim, akhirnya dadi Sunan Bonang. Maulana Sayyid Qasim, akhirnya dadi Sunan Derajat. Bahkan ono santri sing mantan begal, mantan rampok, namanya Raden Syahid Brandal Lokojoyo, akhirnya dadi Sunan Kalijogo. Ini bukti wong nakal kecekel kiai dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel duduk kiai iso-iso malah dadi Sunan Jogo Kali. Tukang mancing. Tak terus no titik sampai zaman perjuangan, para kiai yang mampu menggelorakan semangat jihad melawan penjajah. Lek sampean teliti sejarah, pahlawan-pahlawan itu banyak kiainya. Komandannya para kiai, pasukannya adalah para santri. Walaupun banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Kenapa kiai mampu menjadi komando untuk menggelorakan semangat patriotisme melawan penjajahan? Karena pada masa itu semua muskilah, semua problem keumatan bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong biyen iki urusan apa ae sambatane nang kiai, nggih napa nggih? Anak nakal mara nang kiai. Yai anak kula nakal, nyuwun barokah, nyuwun disowok. Nakale ya apa anakmu? Pun talah pokoke nakale 17 derajat kaya fadilah salat jamaah. Disowok ambek kiai. Utange akeh ya mara kiai mbiyen. Yai utang kula kathah yai. Niki wayahe ditagih, kula njaluk donga cek gak ditagih. Gampang, wacakno ayat kursi ping 1000 gak atek ambekan. Aduh mati yai. Ya wes ping 1 ae. Engko lek tepak ayat mandalladzi yasfa'u indahu, wacon sing dawa karo bayangno wonge. Insyaallah gak katene ditagih. Dieling-eling mesti kate dipraktekno iki. Biyen saiki wong utange akeh gak mara kiai, koperasi simpan pinjam. Soale wong-wong wis weruh kiyaine dhewe utange akeh. Lek zaman delok pahlawan-pahlawan nasional iku akeh sing kiai. Kiai Mojo, kiai besar, pondoknya besar, santrinya banyak. Halo.
Kiai Imam Bonjol. Kiai iku musuh londo perang sak garwane. Istri pertama namanya Bu Nyai Cut Nyakdin, istri kedua namanya Bu Nyai Cut Mutiah. Iki jane kate ana Bu Nyai maneh gak sida, Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska. Iku Bu Nyai Mardut. Kiai Tengku Umar. Halo. Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu Antawirya, Raden Antawirya, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Ulama, makanya fotone lak jubahan, gawe sorban, udeng-udengan. Sampeyan tau weruh fotone Pangeran Diponegoro gawe helm. Iku Satria Baja Hitam. Dan kiai-kiai yang lain. Wes ringkese. Para kiai, para santri berjuang merebut kemerdekaan, melahirkan kemerdekaan. Ngene. Kiai, santri, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai tutup perguruan tinggi. Makanya lek disimpulno, sekolahan perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Tak baleni. Kiai dengan santri dan pondok pesantrennya melahirkan kemerdekaan. Berarti kemerdekaan iki anake pondok pesantren. Kemerdekaan baru melahirkan sekolahan, lembaga pendidikan sampai perguruan tinggi. Makanya nek dirunut, sekolahan sampai perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Unkafa dengan berbagai prodinya itu adalah putune Mambaus Sholihin. Sepakat? Makanya zaman lek wis dadi mahasiswi apa maneh wis duwe titel doktor, jangan sampai lepas atribut santrinya. Ya Allah, tak ewangi ngoyo kaya ngene iki paham tak gak ngene iki. Lah engko sampean harus mewarisi 3 hal paling tidak. Nah, kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan ada namanya community leader. Ngerti pora ya? Ya Allah ya, Allah ya Karim. Spiritual leader dan intellectual leader. Sampean di Mambaus Sholihin ini dididik agar menjadi ulul albab. Jadi antara EQ, SQ, dan IQ, emotional quotient, spiritual quotient, dan intellectual quotient. Gak ngerti ya wes. Saiki lek soal keilmuane santri pondok pesantren itu seluruh Indonesia, pondok-pondok sa Indonesia niku nek diurut sanate sampai kepada Syekh Abu Bakar Sato yang ngarang kitab I'anatut Talibin, Syarae Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Aku lek pengarang kitab niku rada tak apalno, Mbak. Soalnya nek aku ngaji tak tawasuli tak Fatihai. Halo. Masih aku gak pateh iso ngaji. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu duduk Malioboro, Jogja, India Barat. Ya Allah, ya Allah. Mbah ngerti mbah enggak pokoknya. Lah Syekh Abu Bakar Sato itu murite Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Terus munggah sanate teko kono kabeh. Mangkane pondok pesantren niku gudange ilmu pengetahuan. Sorry ya, Anda yang bukan alumni pondok pesantren, jangan pernah meremehkan santri. Walaupun santri itu ketoknya kelumbrak-kelumbruk,
Kaya sing keplok-keplok ku biyen rata-rata tau gudiken. Eling napa mboten? Kadang mondok sarunge ngepir. BH-ne sering ilang. Turue melungker, gak ada bantal, gak ada lemek, ketoke kelumbrak-kelumbruk, tapi kecerdasannya ndak mau kalah dengan yang di lembaga-lembaga formal. Soalnya apa? Santri itu biasa diajak mikir. Sampean belajar nahwu iki mikir. Makna narkipi, sek ngiklal, ngirobi, narkipi, maknani, goleki rujuk sampai mecicil. Mangkane otake santriku cerdas. Halo. Kulino diasah digawe mikir. Wadzalika kabeh ngerti maknane dan yang demikian itu. Wong sak Indonesia ya weruh nek wadzalika iku artine dan yang demikian itu. Tapi kecandak santri gak trimo ngono iku. Wadzalika iku jarene isim isyarah. Lho sing dadi isyarah iku ndi? Dalnya dal apa? Lamnya lam apa? Kafnya kaf apa? Yang jadi isyarah itu dalnya, lamnya apa, kafnya apa, dalikanya. Kalau misalnya ditambahi hak tambah hadzalika, boleh apa ndak? Saya dipikir. Makanya kiai nek mulang kae wadzalika utawi mengkono kaya mang ndi rujuke. Engko nek wis gak nemono lagi kaunuhu mbah apa ngono. Hoi. Paham tak gak ngene? Makanya Anda jangan pernah meremehkan santri. Sampai pernah diselidiki sama orang barat. Pondok pesantren itu sakjane lembaga apa toh? Kok bisa melahirkan orang-orang hebat? Sampai dia bikin buku itu judulnya The Educating lali aku sampean judulnya. Pokoknya bahasa Inggris bukunya itu. Ya apa ya judulnya? The Educating in Javas Pondok Pesantren in Educate of Kader. Pokoknya ngono lah judulnya. Elengku ngono. Sakjane santri ki makhluk apa toh? Wong ya kelumbrak-kelumbruk tapi kok hebat. Halo. Anda jangan pernah bilang jaluk dalil nggone arek pondok apa maneh Mbak Sholihin dilawan. Kadek ngomong sholat subuh itu yang bener kadek konot. Le jangan bilang gitu. Kita juga punya dalilnya subuh gak ada konut. Dikira Mbak Sholihin gak punya dalilnya subuh gak ada konut. Ngerti subuh pakai kunut, tahu dalilnya. Cuma disiplin dan sanad keilmuan kita menuntut kita kalau subuh harus pakai kunut. Understand? Al hasyarat kulluha halalun. Kabeh gegermetan wi halal. Duwe dalile kok. Halo? Ya Allah, ya Allah. Sholat raweh 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, ngerti dalile. Tapi sanad keilmuan kita, disiplin keilmuan kita mengharuskan kita tarawehnya 20 rakaat. Santri putri Mbak Sholihin dilawan. Kon gelek dalile sholat subuh dikosor ya ono kok. Saya nggak nemui sholat maghrib dikosor. Sak rakaat setengah dadi rukuk karo mleding assalamualaikum. Halo. Mbah. Le ini baru dari segi disiplin keilmuan, belum lagi yang namanya spiritual community. Ngapunten Neng Faah dan saudara-saudara serta gus-gus, panjenengan kalau mewarisi Romo Yai dan Bu Nyai, ngapunten mewarisi pondokipun, mewarisi ilmunipun, insya Allah gampang. Tak baleni, kula sekedar ngemotaken panjenengan gus-gus neng putra putrinipun Romo Yai lan Bu Nyai, kalau hanya mewarisi pondok Mbak Sholihin, mewarisi ilmu gampang. Punto putra putri dan putu-putunya budal mondok mboten usah suwe-suwe
7 tahun 8 tahun insya Allah iso maca kitab, insya Allah iso ngaji. Mondok 7 tahun 8 tahun kok gak iso ngaji, gak iso maca kitab, berarti oone pol-polan. Itu lapo ae nang pondok. Jadi kalau hanya sekedar mulang, mentransfer ilmu, transfer of knowledge gampang. Tapi mewarisi Romo Yai dan Bu Nyai bukan hanya sekedar mewarisi pondok dan mewarisi ilmunya, mewarisi mulangnya. Mboten, lek perkara mulang gampang, budal mondok ngaji mesti iso. Tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana mewarisi keistiqomahannya Romo Yai dan Bu Nyai, bagaimana mewarisi kesabarannya Romo Yai dan Bu Nyai, bagaimana mewarisi ikhlasnya Romo Yai dan Bu Nyai, bagaimana mewarisi sakhoknya Bu Nyai dan Romo Yai, bagaimana mewarisi zuhudnya, bagaimana mewarisi waroknya. Karena yang namanya Kiai dan Bu Nyai bukan hanya tentang disiplin keilmuan, bukan hanya man lahu ilmun syamil saja, tapi dari spiritual leader, daya spirit yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Ini enggak hanya cukup pinter saja, tapi harus didapat al-hikmah wal barokah. Itu yang lebih sulit. Makanya ngapunten Kiai mbiyen lek dibanding kalih ustadz-ustadzah saiki kalah, cara mengajarnya kalah. Apa maneh dibanding dosen-dosen, dekan-dekan, rektor-rektor sing sampai S17, S76. Kiai biyane gak ono sing duwe titel. Ngapunten, Romo Yai titele apa? S berapa? Halo? Halo? Embo. Tapi santri-santrine ilmune kok luweh mantep, luweh manfaat, luweh barokah. Ini karena spiritual leader yang sering kita istilahkan dengan al-hikmah wal barokah. Ini adanya hanya di pondok pesantren. Sampai kadang-kadang kiai mulang lo salah, tapi barokai. Kayak kiai ini wis rodok sepuh, kitabe lawas, tulisannya blobor. Balah santrine al jamalu utawi untu. Onto lo diwaca untu. Lah santrine kan ono sing duwe makna. Onto Mbah Yai. Lah iya, maksudku onto sing duwe untu iku jamal. Lek gak duwe untu iku nakoh. Wal jaradu lan lawang. Walang Mbah Yai, aku wis weruh iku walang sing metu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula Mbah Yai, lah ya ula iku gedene sak alu. Wal ghanamu lan kembang. Kambing Mbah Yai, kambinge mangan kembang. Ngono ku santrine yo manfaat yo barokah. Lah iki keuntungannya pondok pesantren. Pas jam 12 kula nyuwun pangapunten ingkang agung wis maneh moh kula nyuwun pangapunten sanget saestu niki kula namung cerita mawon, mboten bermaksud memberikan tausiah apalagi mawaidul husna. Kalau disebut mauidhah hasanah kurang pas, sing pas maido Mbak Kasanah. Jadi saestu kula namung berbagi wawasan mawon, namung cerita mawon, ngapunten neng faah niki kula namung sekedar wis pokoke asal ngomong mawon, muga-muga saged nambahi motivasi kangge kanca-kanca santri, kanca-kanca alumni untuk lebih kuat lagi himmahnya, mengikatkan jiwa, mengikatkan diri, mengikatkan hati kepada Mambaus Sholihin, ikatan kepada Romo Yai, ikatan kepada Bu Nyai, jangan sampai lepas apalagi putus ila yaumil qiyamah. Ngoten nggih? Ampun supe ba'da kulli maktubah. Setiap selesai sholat maktubah minimal panjenengan hadiahkan Fatihah. Itu wajib hukumnya.
Jangan sampai tidak. Orang tua, bapak ibu, kemudian mertua, kemudian kiai dan bunyai kita. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dengan segala hormat kepada Gus Anas untuk barokah doanya. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.